Bagaimana tips dan triksnya untuk menjadi investor pasar modal yang berhasil? Kita harus tahu fundamental perusahaan. Tetapi untuk investor itu kan juga ada berbagai macam investor. Kalau investornya long term seperti dana pensiun, life insurance, itu saya rasa ya cocoknya dia beli saham yang dividen yield gitu, yang PI-nya rendah, stabil bertahun-tahun. Ada investor yang cara berpikirnya lebih cepat. Dia kepengen yang oke, sedikit resiko nggak apa-apa, tapi cari saham yang growth gitu. Nah kalau itu cenderung sahamnya yang dipilih ya bisa untung jauh lebih standar yang tadi saya bilang yang pertama, tetapi tetap pasti ada risikonya. Untuk saham yang growth artinya company-nya berarti ekspansif sekali. Nah itu bisa mendadak jadi bagus sekali berlipat-lipat, tapi juga ada risiko. Untuk investor kategori lebih pendek lagi, istilahnya daily trade lah, atau yang main mingguan lah, atau yang buat mereka 2 minggu aja udah long term gitu. Nah untuk investor yang kriteria ketiga ini, kita tahu di bursa itu banyak isu, banyak gosip. Wah ini bagus nih, ini mau naik, wah ini gitu. Gosip itu beredar di mana-mana, bukan cuma di sekuritas. Menurut saya simpelnya begini. Pertama, lihat dulu saham yang digosipin ada isinya enggak. Kalau fundamentalnya kosong ya jangan. Kalau ada isinya, lihat harganya. Harganya masih di bawah atau sudah berlipat-lipat. Kalau masih di bawah, merem beli aja. Asal fundamental bagus, harga masih merem beli. Kenapa? Kalau infonya salah pun harganya nggak kemana-mana. 2 minggu Anda nggak tahan jual balik ya masih di situ. Tapi kalau harganya udah lipat 3, lipat 5, lipat 10, Anda kejar ya ke bagian jebroknya ya bisa. Nah, jadi kalau Anda tanya tips saya sebagai, kalau Anda investor yang kategori yang terakhir itu, masalahnya kebanyakan yang nanya saya itu yang kategori terakhir itu ya beli aja yang ada infonya, asal fundamental benar dan belum naik, tubruk aja. Dengar info, tubruk aja gitu ya. Asal company-nya ada isinya aja. Nah, ya, asal fundamentalnya tetap dilihat. Nah, caranya dapetin info gimana Pak? Orang kita ngantor terus. Lihat aja di medsos itu info lebih banyak. Yang kita tahu di bursa itu emiten udah banyak sekarang, 500 lebih. 567. Ya. Sekuritas juga banyak. Pegawai sekuritas, marketing, cabang, apalagi sekarang ada medsos, banyaknya bukan main. Ya lihat aja itu semua, dengerin aja. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, indeks lagi break high tiap hari, itu pasti banyak bener itu. Indeks udah sekarang ini menurut Bapak gimana? Tahun ini fokus saham apa? Tadi ya saya berpikir tahun ini indeks mendekati puncak, bahaya ini udah terlalu tinggi. Tetapi efek dari Amerika memangkas pajak, cara berpikir saya adalah orang Amerika kalau pajaknya dikurangi langsung belanja, karena mereka wataknya konsumtif. Begitu konsumsi meningkat, order di negara-negara industri seperti Jepang, Cina, Korea, Jerman meningkat juga. Industri dapat order makin banyak, mereka juga beli bahan baku banyak. Jadi negara-negara seperti Indonesia yang banyak komoditinya pasti kebagian. Begitu industri booming, komoditi booming, sektor yang lain pasti ikut. Ya sebetulnya kita sudah lihat sekarang, saham tambang batu bara yang beberapa tahun yang lalu terpuruk mulai terbang lagi. Tapi akhirnya multipliernya juga ke sektor yang lain. Karena orang dapat duit dari komoditi, akhirnya belanja juga. Akhirnya dia nabrak sektor yang lain. Akhirnya menurut saya kalau consumer good memang selalu bagus ya. Ujung-ujungnya banking, properti pasti ditabrak juga. Reboundnya untuk harga coal bumi ini kan barusan selesai dealnya dengan CIC dan sebagainya.
Nah, apakah itu bisa pengaruh untuk harga goldnya? Saya bicara itu umumnya, tetapi company seperti Bumi kan mengalami masa restrukturisasi kalau saya nggak salah ya. Karena restrukturisasi, banyak kreditur yang loannya dikonvert atau dia mengkonvert sendiri loannya menjadi equity. Akibatnya supply di pasar jadi banyaknya luar biasa. Nah itu faktor yang mungkin menurut saya harus dilihat ya. Karena kreditur pegang saham sangat banyak, supply di pasar banyak, jadi meskipun fundamental membaik, kalau supply-nya banyak sekali, ya Anda bisa analisa sendiri. Tapi sekali lagi saya belum pernah membedah Bumi seperti apa, jadi saya kurang tahu. Tapi kalau yang batu bara yang pada umumnya kan naik semua. Dan saya rasa bukan cuma batu bara, sebentar lagi komoditi yang lain seperti tambang mineral atau plantation mungkin akan segera naik juga. Kita tanya deh properti Pak, ada bocoran dikit nggak properti? Tahun ini bagus nggak Pak properti? Menurut saya, Indonesia adalah negara yang masih sangat kekurangan produk properti. Rumah menengah bawah sudah pasti kurang, backlognya masih belasan juta. Jadi segmen itu pasti bagus sekali. Masalahnya untuk membuat rumah menengah ke bawah, land cost-nya juga harus murah. Nah itu banyak developer yang nggak punya tanah yang masih murah. Ya, saya bukannya promosi perusahaan saya ya, tapi saya merasa saya survive karena land cost saya besar dan murah. Jadi di saat yang lain susah jualan, saya gampang aja jualan. Tapi sekarang investor atau spekulan pun pindah ke yang level bawah karena pajaknya ringan. Jadi dengan kata lain, daripada spekulasi apartemen yang harganya 50 miliar, lebih baik spekulasi beli rumah yang cuma 200 juta tapi dapat 250 biji. Nah itu orang merasa itu lebih untung daripada beli satu yang mahal, pajaknya tinggi, jualnya susah. Di bisnis properti itu tidak ada small but beautiful, pasti big is beautiful, bigger more beautiful. Jadi makin besar kawasannya, makin berkembang propertinya, pasti makin menarik. Gitu. Jadi ya pilihlah produk properti yang growth story-nya besar. Emiten mana Pak? Saya nggak mau tunjuk, tapi salah satunya pasti saya. Rimo, Kak. Ada apa nih Pak di balik semua ini dari yang tadi melonjak 600 tiba-tiba sekarang anjlok? Ini pertanyaannya kelihatannya enteng tapi menusuk. Begini, Rimo pada waktu red issue, publik yang ikut absorb itu kalau saya nggak salah sekitar 200 miliar. Karena supply-nya masih sedikit, maka sahamnya teoretikal begitu pembeli lebih banyak, teoretikal akan naik sendiri. Ada satu poin yang mungkin salah analisa pada waktu saya dan beberapa investor yang lain melakukan placement. Kita berharap dengan memberi diskon kepada investor, semua ikut untung dan marketnya bisa balance sendiri. Di luar dugaan, entah mungkin diskonnya kebanyakan atau apa, yang ada dapatnya investor yang seperti tadi saya bilang, investor jam-jaman atau harian, yang dapat barang maunya langsung jual. Jadi mendadak karena supply-nya banyak, banting-bantingan harga karena adu cepat jual itu. Nah itu saya rasa turunnya di situ. Nah, tetapi apapun yang terjadi, harga sekarang juga masih di atas harga red issue-nya. Nah, saya ini tipikal shareholder atau sebetulnya saya juga bukan emiten karena saya bukan di manajemen ya, saya cuma pemegang saham paling besar aja. Kalau sahamnya turun terlalu banyak, ya saya pasti beli balik. Itu aja, cara berpikirnya simpel aja kalau saya. Baik, Bapak Ibu, saya cukupkan dulu.
dulu sesi bincang-bincang dengan Pak Beni Cokro. Ini preliminary untuk mengenalkan bahwa orangnya ada, eksis, dan punya komitmen sebenarnya untuk membesarkan pasar modal Indonesia. Cuma tadi masih tahu ilmunya. Baik, terima kasih Pak Beni. Ya.